Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bersuka cita. Sebagian besar dari kita banyak yang pakai baju batik ya. Kelihatannya udah janjian nih. Ya. Memang kita sudah diberitahu, dihimbau sebetulnya untuk memakai baju batik, dan kami semua bersyukur dan kami berterima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian. Dan terlebih lagi bukan busana yang kita pakai yang penting, tetapi hati kita siapkan untuk berbakti bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita mempersiapkan diri kita bersama-sama sebagai satu jemaat untuk menerima firman Tuhan di hari yang sangat khusus ini, kebaktian Pentakosta dan pengucapan syukur tahunan. Saudara, kita mau mempersiapkan diri hati kita, dan sebelum kita masuk dalam kebaktian, kita mau bersama-sama masuk dalam nyanyian persiapan. Ada 2 lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Yang pertama adalah Tinggikan Dirimu. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan, karena ini adalah lagu yang berbentuk, kata-katanya berbentuk vertikal, di mana kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita. Dan sesudah itu kita menyanyikan lagu Mari Roh Kudus. Mari jemaat sekalian, kita mau nyanyikan dengan sepenuh hati dan diri kita. Aku mau bersyukur padamu di antara bangsa. Ku mau bermazmur di antara suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar, besar sampai ke langit. Kesetiaan-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, biar kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, biar kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Di hari Pentakosta pertama, Roh Kudus turunlah penuh. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh pengucapan syukur. Kita semua tahu lagu ini dengan sukacita. Di hari Pentakosta pertama, Roh Kudus turunlah penuh. Kesaksian yang menangkan jiwa, banyak dilahirkan baru. Ya orang Kristen dahulu kala, kabarkan Injil tak gentar.
Pentakosta pertama. Di hari Pentakosta pertama, Roh Kudus turunlah penuh. Kesaksiannya menangkan jiwa, banyak dilahirkan baru. Ya orang Kristen dahulu kala, kabarkan Injil tak gentar. Meski mereka telah dianiaya, maju terus sambil berkembang. Mari Roh Kudus, kami rindu kan pengisian kasih dan kuasa-Mu di hati kami. Kau bekerja, mari Roh Kudus, bangkitkanlah gereja. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh secara pribadi. Selamat pagi, umat yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Kami selaku Majelis Jemaat GKI Samanhudi mengucapkan selamat datang di GKI Samanhudi kepada Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari sekalian. Bagi yang baru pertama kali datang dan membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat di Kantor Tata Usaha Gereja. Kebaktian syukur tahunan pada minggu ini dengan tema Karena Roh Kudus Aku Bisa, yang akan dilayani oleh Pendeta Samuel Akihari. Persembahan pujian paduan suara jubilate, pengiring pujian Santoso and Tim. Kami selaku Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Dengan sukacita pada hari ini, 19 Mei 2013, seluruh umat GKI Samanhudi akan memberikan persembahan pengucapan syukur tahunan kepada Tuhan. Buah-buahan dan sayuran yang terdapat di meja altar ini setelah kebaktian ketiga akan disumbangkan ke Asrama STT Jakarta.
Persembahan pengucapan syukur tahunan akan digunakan untuk pendidikan persiapan kependetaan GKI dan renovasi gedung Samanhudi 30. Kelas katekisasi khusus akan dibuka bagi umat yang sudah dibaptis di gereja denominasi yang tidak seasas dengan GKI dan ingin menjadi anggota GKI Samanhudi. Kelas ini akan berlangsung selama 2 bulan, dimulai pada Minggu 2 Juni 2013 pukul 16 di ruang 2 Gedung Samanhudi nomor 30. Bagi yang berminat silahkan hubungi Bapak Parmin di kantor TU. Untuk informasi lebih lengkap dapat dibaca dalam warta minggu ini. Dalam rangka memperingati HUT ke-145 GKI Samanhudi dan 100 tahun Yap Tiam Hin, Majelis Jemaat GKI Samanhudi akan menyelenggarakan seminar menggali nilai-nilai perjuangan Yap Tiam Hin pada hari Sabtu 1 Juni 2013 pukul 15 sampai 18 di GKI Samanhudi dengan pembicara 1. Dr. Todung Mulia Lubis SH. 2. Profesor Dr. Haji Siti Musdah Mulia MA APU. Pendeta Yongki Karman PhD. Pendeta Ferdi Sulaiman THM. Moderator Penetua Rudi Kusnadi. Bagi umat yang berminat dapat mendaftar di kantor tata usaha GKI Samanhudi dengan saudari Erma. Keterangan lebih lanjut tentang seminar ini dapat dibaca di Warta Jemaat. Demikianlah Warta Lisan. Firman Tuhan dalam Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bersyukur, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Kita berdiri, kita mau memuji Tuhan. Aku mau bersyukur padamu Tuhan, di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur di antara suku bangsa. Mau bersyukur padamu di antara bangsa. Ku mau bermazmur di antara suku bangsa.
bersyukur. Aku mau bersyukur padamu di antara bangsa. Ku mau bermazmur di antara suku bangsa. Kasih-Mu besar, besar sampai ke langit, kesetiaan-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, biar kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, biar kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, biar kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, biar kemuliaan-Mu, biar kemuliaan, biar kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. muliakan Allah Bapa dan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Tuhan, kini dan selamanya. Muliakan, Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kita tabiskan kebaktian kita dalam pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4 dituliskan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di hari Pentakosta pertama, Roh Kudus turunlah penuh. Kesaksiannya menangkan jiwa, banyak dilahirkan baru. Ya orang Kristen dahulu kala, kabarkan Injil tak gentar. Meski mereka telah dianiaya, maju terus sambil bergema. Mari Roh Kudus, kami rindu dan mengisi kasih dan kuasa-Mu di hati kami. Kau bekerja, mari Roh Kudus, bangkitkanlah gereja. Mari Roh Kudus, kami rindu dan mengisi kasih dan kuasa-Mu di hati kami. Kau bekerja, mari Roh Kudus, bangkitkanlah gereja. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Ia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari Bapak Ibu, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kami, siapakah dari kami yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Oleh sebab itu kami dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami seringkali gagal. Kendati kami bertekad dan berusaha sungguh-sungguh dalam hidup untuk turut kehendak-Mu. Kami tahu ya Allah, kami lemah, kami penuh cacat, dan tertatih-tatih dalam menyatakan kesaksian hidup kepada sesama kami. Seringkali kami tidak menjadi kesaksian baik buat orang-orang yang mengenal kami, sehingga melalui diri kami mereka tidak mengenal Tuhan. Tolonglah kami ya Allah, agar kami terus-menerus dimampukan, dikuatkan oleh anugerah-Mu, agar kami dapat menjadi anak-anak Bapa di surga
yang menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara, marilah kita berdiri. Dan selaku orang-orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan dengan tulus, maka selaku hamba Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi setiap saudara. Titus 3 ayat 4-7 berkata, "Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu.
Mari jemaat sekalian dengan sukacita, boleh terus salam-salaman. Kita dengan sukacita kita menyanyikan lagu perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus ada di dalam hatiku. Kita umat pemenang di dalam Tuhan Yesus. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Katakan, Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. aku tobat kembali ke jalan yang benar. Dengan sukacita. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Dengan sukacita. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam liturgi firman, mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam seluruh penghayatan kami untuk peristiwa Pentakosta sebagai pembuktian bahwa Tuhan tidak hanya berjanji tetapi juga mewujud nyatakan janji itu, tatkala Engkau mengaruniakan Roh Kudus yang senantiasa mendampingi, menguatkan dan menghibur kami untuk menjalani hidup yang tidak pernah mudah di tengah-tengah dunia. Maka kami bersyukur untuk karya kasih Allah di dalam proses pendampingan sebagaimana kami alami. Dan di dalam segala syukur itu kami juga ada di dalam persiapan kami untuk juga membawa apa yang terbaik dari yang telah kami persiapkan dalam rangka pengucapan syukur tahunan kami pada hari ini. Maka Tuhan, ketika kami juga mempersiapkan diri untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan, maka kami berdoa kiranya Roh Kudus berkarya di dalam kami semua, supaya lewat karya Roh Kudus itu kami dengan sengaja dan sukarela menyiapkan hati dan pikiran kami, dan karena itu seluruh hidup kami untuk menjadi tempat terbaik bagi firman Tuhan itu bertumbuh, supaya dengan demikian firman yang kami renungkan pada hari ini tidak jatuh di tanah dengan sia-sia, dan kami semua tidak terjebak di dalam sebuah rutinitas liturgi hanya untuk mendengarkan firman Tuhan saja, tapi ia menjadi sebuah kebutuhan yang melaluinya kami belajar untuk semakin mengenal Tuhan, dan karena itu kami hidup di dalam kehendak-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu dalam segala kelemahan dan ketidaksempurnaannya. Tuhan, layakanlah ia dan mampukanlah ia
untuk membawakan firman Tuhan ini secara baik, supaya setiap kami yang mendengarkannya boleh memperoleh berkat, dan pada bagian terakhir kami boleh memuliakan Tuhan dengan apa yang telah kami dapatkan. Bersabdalah kepada kami ya Kristus, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus, bacaan kita pada hari ini diambil dari dua bagian pembacaan. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5 sampai 8, dan dilanjutkan dengan Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5 sampai 8 dan Roma pasal 8 ayat 14 dan 17. Beginilah bunyinya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Roma 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sampai di situ pembacaan Alkitab kita. Dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan dengan penuh sukacita mau mewujud nyatakan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus, pada hari ini semua gereja di seluruh dunia merayakan sebuah peristiwa yang begitu luar biasa sebagai penanda kehidupan gereja yang baru, yang kita kenal dengan peristiwa Pentakosta. Jadi saudara, yang kita sebut adalah Pentakosta, bukan Pantekosta. Sebab masih banyak jemaat, masih banyak umat yang mengatakan besok kita akan ada kebaktian Pantekosta. Yang ada adalah Pentakosta, sebab Alkitab tidak pernah mengenal istilah Pantekosta. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, maka sebagai salah satu bentuk yang paling nyata atau sebagai salah satu ciri khas yang paling unik dari peristiwa itu adalah pencurahan karunia-karunia Roh Kudus. Maka saudara-saudara, salah satu karunia dari karunia-karunia Roh adalah yang kita kenal dengan istilah bahasa roh. Dan saudara, menarik bahwa bahasa roh ini adalah seringkali dipahami sebagai karunia yang paling utama. Bahkan semakin banyak orang memahami bahwa bahasa roh adalah ukuran dari kehidupan iman seseorang. Jadi di dalam latar belakang gereja-gereja tertentu memahami kalau seseorang belum berbahasa roh, berarti kemampuan atau tingkat imannya itu belum mumpuni. Oleh karena itu semua orang harus berusaha untuk mengejar yang namanya bahas karunia roh dalam bentuk bahasa roh itu.
Namun saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita mau memahami dan secara khusus GKI memahami bahwa bahasa roh itu salah satu dari karunia-karunia roh yang lain. Dan karena itu Paulus mengatakan bahwa karunia roh itu sama-sama kuatnya atau sama-sama besarnya, sama-sama mulianya. Tidak ada yang satu lebih besar daripada yang lain. Dan dengan demikian maka karunia roh itu bukanlah penentu tingkatan kehidupan beriman seseorang. Oleh karena itu saudara-saudara, karunia roh dalam bentuk bahasa roh itu tidak patut kita kejar. Sebab itu adalah pemberian Allah. Namanya karunia adalah sesuatu yang kita tidak layak mendapatkannya, tetapi pada akhirnya toh kita bisa mendapatkannya. Oleh karena itu kita tidak akan mungkin bisa mengejar untuk mendapatkannya, saudara-saudara. Oleh karena itu saudara-saudara, pemikiran yang memberikan anggapan bahwa bahasa roh itu wajib dimiliki oleh seorang Kristen adalah sebuah kekeliruan. Jika ada yang tidak memilikinya maka patut dipertanyakan mengapa Roh Kudus tidak memberikan karunia berbahasa roh kepada dirinya. Adalah juga sebuah kekeliruan. Maka peranan Roh Kudus menjadi penting dalam kehidupan para rasul dan umat Kristen perdana sejak peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Salah satu hal yang terjadi di hari itu adalah bahwa Roh Kudus memberikan karunia kepada orang percaya berupa karunia berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Teks kita tadi dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-8 misalnya berkata, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Oleh karena itu saudara-saudara, jika kita mencermati karunia tersebut, maka kita bisa memahami dengan baik bahwa karunia berbahasa roh atau karunia Roh Kudus adalah kemampuan untuk menerjemahkan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam bahasa yang dapat dimengerti, dengan bahasa yang dapat dipahami, dengan bahasa yang dapat diterima oleh yang mendengarkannya. Itu bagian dari karya Roh Kudus yang luar biasa. Sebab bagaimana mungkin roh bisa berkarya ketika orang yang mengucapkannya tidak memahami dia sementara berkata apa, dan orang yang mendengarkannya bahkan tidak mampu mengerti apa yang dibahasakan. Oleh karena itu dalam penghayatan yang mendalam saudara-saudara, sekali lagi kita mau meyakini bahwa karunia berbahasa roh atau karunia Roh Kudus adalah kemampuan untuk menerjemahkan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam bahasa yang dapat dimengerti, yang dapat dipahami dan dapat diterima oleh para pendengarnya. Dan karunia seperti ini saudara-saudara adalah karunia yang sangat diperlukan pada situasi dan keadaan masyarakat kita saat ini. Berbahasa, berbicara, berkomunikasi tentang kebenaran yang dapat dimengerti, yang dapat dipahami, yang dapat diterima oleh yang mendengarkannya adalah hal yang sangat penting. Maka saudara-saudara, patut kita akui bahwa kemajuan teknologi dan kecanggihan alat komunikasi tidak serta membuat manusia dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Sebaliknya, sisi negatifnya adalah bahwa kemajuan yang ada ketika tidak diimbangi dengan tuntutan kebijaksanaan, pada akhirnya akan berdampak negatif dalam kehidupan orang percaya. Katakanlah salah satu perkembangan teknologi yang paling sederhana adalah media televisi, di mana orang bisa melihat informasi dari berbagai sudut pandang. Nah saudara, kalau ternyata menikmati televisi itu tidak diimbangi dengan kebijaksanaan, juga orang bisa kacau balau saudara-saudara. Maka ada cerita tentang sepasang pasutri ketika mereka lagi seru-serunya nonton TV. TV di rumahnya cuma satu. Si papa atau si suami ingin nonton bola, sementara istrinya ingin nonton acara masak-memasak, saudara-saudara. Oleh karena itu, setiap kali remote dipindahin ke acara bola, tidak lama kemudian si istri ambil remote-nya, pindahin ke acara masak-memasak. Lalu kemudian ketika istrinya lagi catat, suaminya ambil lagi, pindahin lagi ke acara bola. Saudara, itu berlangsung kurang lebih 30 menit. Lalu anak-anak ini mengalami kebingungan. Jadi teknologi itu bisa membingungkan ketika kita tidak bijaksana dalam menggunakannya.
Maka anak-anak saudara, mereka melihat itu, mereka mendengarnya, dan mereka merasakan atau mengalami suara yang tidak karu-karuan, yang membingungkan dari TV. Sebab ketika channel itu dipindah-pindah, bahasanya jadi begini saudara. 1 kilogram daging ayam ditendang oleh Ronaldo, 5 siung bawang putih berdiri offside, daging direbus oleh wasit, bumbu yang telah dihaluskan dikenai kartu kuning, bola dibawa lalu dikukus setengah matang, kiper dipotong-potong lalu ditusuk menjadi sate, hakim garis angkat bendera, tanda ayam telah masak. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, ini menunjukkan bahwa dalam tataran yang paling sederhana, teknologi yang seharusnya memampukan orang untuk berkomunikasi atau mengkomunikasikan sesuatu yang baik itu bisa menjadi tidak maksimal ketika orang tidak punya kebijaksanaan di dalam bagaimana menggunakannya. Maka berkaitan dengan hal-hal tersebut saudara-saudara, maka umat Tuhan, saudara dan saya dibawa untuk melihat pekerjaan Roh Kudus yang telah jauh-jauh hari memberikan karunia yang amat diperlukan bagi saudara dan saya, yaitu karunia untuk berbahasa di dalam tuntutan roh, yaitu bahasa yang dipahami oleh manusia dan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan dan menyampaikan pekerjaannya. Dengan demikian saudara-saudara, kita tidak perlu lagi mempertentangkan karunia berbahasa roh itu sebagai sesuatu yang eksklusif antara manusia dan Allah. Tapi kita dapat mengembangkan bahasa roh itu sebagai karunia yang mau membuka diri untuk berbicara dan dalam bahasa manusia yang dimengerti, yang dapat diterima dan dapat dipahami oleh manusia itu. Dan kepada semua orang yang memintanya, maka Allah akan memberikannya kepada saudara-saudara. Dengan begitu saudara-saudara, maka kita memahami bahwa karunia berbahasa roh sekali lagi adalah karunia untuk menerjemahkan karya-karya Allah dalam kehidupan bersama sehingga bisa membangun kehidupan itu. Oleh karena itu tanggung jawab untuk menerjemahkan atau mengkomunikasikan karya-karya Allah supaya kita dapat mengerti dan dimengerti oleh orang lain itulah. Maka untuk tujuan itulah, untuk tujuan menerjemahkan karya-karya Allah yang dapat dipahami lewat bahasa manusia itulah, maka saudara-saudara dan saya diangkat untuk menjadi anak-anak Allah. Dalam teks Kisah Para Rasul, orang-orang dari berbagai-bagai tempat yang berkumpul di Yerusalem berpikir bahwa orang-orang itu atau para murid itu adalah orang Galilea, tapi kenapa mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang kita pakai di negeri kita sendiri. Dengan demikian itu semakin menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa karunia roh dalam bentuk bahasa roh itu adalah bahasa yang dapat dimengerti, bukan bahasa yang tidak dapat dimengerti. Karunia itu adalah karunia yang memampukan kita memahami apa yang Tuhan kehendaki dan kita bisa menerjemahkannya dalam kehidupan bersama. Jadi kalau ada karunia bahasa roh di mana saudara tidak mengerti, dengan demikian maka kita patut menguji kembali apakah memang itu yang dimaksudkan dengan istilah berbahasa roh. Sebab teks kita, Paulus sendiri menjelaskan bahwa dalam pengalaman gereja awal itu, bahasa-bahasa itu dimengerti oleh orang-orang yang datang dari berbagai tempat. Dan untuk tujuan mengkomunikasikan atau menerjemahkan karya-karya Allah dalam kehidupan bersama untuk membangun kehidupan itulah saudara dan saya diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka teks Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17 adalah sebuah teks yang begitu luhur, yang membuat kita seharusnya bangga menjadi anak-anak Allah, sebab kita telah diangkat untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, Paulus berbicara tentang seseorang yang diangkat menjadi anak Allah, dan tentunya pemahaman ini muncul dari proses pengangkatan atau proses adopsi yang berlaku dalam tata hukum Romawi pada waktu itu. Pengangkatan anak dalam tata hukum Romawi kita kenal dengan sebutan patria potestas dalam tata hukum Romawi. Apa itu patria potestas? Patria potestas adalah kekuasaan ayah atas keluarganya. Dalam konsep ini ayah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap hidup dan mati seorang anak.
Oleh karena itu, proses untuk pengangkatan anak atau adopsi anak dalam tradisi Patria Potestas adalah sesuatu yang begitu sulit dan rumit. Kekuasaan ayah yang mutlak ini berlaku seumur hidup atas anak-anak orang Romawi. Hal inilah yang kemudian menyulitkan proses adopsi, sebab seorang anak harus keluar dari kekuasaan sang ayah yang mutlak itu untuk masuk ke dalam kekuasaan baru yang lain. Untuk itu, saudara, dalam adopsi tata hukum Romawi setidaknya ada 2 langkah. Yang pertama dikenal dengan istilah mancipatio, adalah proses simbolis di mana 2 kali sang ayah menjual anaknya dan 2 kali ia membelinya kembali. Itu disebut dengan istilah mancipatio kalau supaya proses adopsi itu bisa berlangsung. Jadi setelah 2 kali sang ayah itu menjual anaknya dan 2 kali ia beli atau ia tebus kembali, maka pada kali yang ketiga ia menjual anaknya kembali, tapi ia tidak membelinya atau ia tidak menebusnya. Jadi harus dilakukan 2 kali proses jual beli anaknya itu sendiri, dan pada kali yang ketiga ia menjual anaknya tetapi kemudian ia tidak membelinya. Dan pada ketiga kalinya itulah maka proses Patria Potestas dibatalkan atau tidak berlaku. Dengan demikian, ketika proses itu dinyatakan tidak berlaku, maka proses pembatalan itu diikuti oleh langkah kedua yang disebut dengan istilah vindicatio. Vindicatio adalah ayah angkat menghadap pejabat Roma untuk meminta pemindahan hukum Patria Potestas, anak adopsi, kepadanya. Maka setelah proses itu selesai, maka proses adopsi itu dinyatakan sah secara hukum Roma pada waktu itu. Jadi saudara, kita membayangkan bahwa proses pemindahan kekuasaan seorang anak itu melalui sebuah proses yang begitu rumit. Sebab ketika seorang anak dia telah dilepaskan dari kekuasaan ayah sebelumnya, dan ketika ia dipindahkan pada kekuasaan ayah yang berikut, maka pada posisi yang kedua dalam proses pemindahan itu ia dikuasai penuh oleh orang tua barunya. Kekuasaan ayah yang baru itu berlangsung mutlak dalam kekuasaan yang utuh dan sempurna. Perjalanan hidup anak-anak yang baru diangkat dalam sistem adopsi itu adalah proses yang dikuasai seutuhnya oleh kehidupan sang ayah. Dari hidup sampai pada matinya, seorang anak itu berada di dalam kekuasaan mutlak. Dengan demikian, hal-hal yang terjadi pada waktu-waktu yang lampau dalam kehidupan yang lampau dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan saudara, gambaran adopsi inilah yang dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan proses pemindahan anak-anak dunia menjadi anak-anak Allah. Gambaran ini memberikan konsekuensi bahwa sebagai anak Allah, orang Kristen mendapat hak yang istimewa dari Bapa yang baru yang kita sebut sebagai Allah itu. Ia sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah. Maka yang lama itu, kehidupan yang telah dikuasai oleh dosa itu tidak lagi berlaku dan tidak lagi mengikat dirinya. Sebab ketika ia berada di dalam kekuasaan Allah, maka Allah sendirilah yang berkuasa mengikatnya di dalam perjanjian yang kekal. Maka bagi orang-orang yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah, hidupnya sepenuh-penuhnya berada dalam kekuasaan Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Dan karena itu, karena ia telah menjadi anak-anak Allah, ia berhak memanggil Allah itu dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, namun kita menyadari bahwa keberadaan manusia yang lemah dan seringkali jatuh ke dalam dosa menjadi kendala bagi kita untuk membuat kita mampu menjadi representasi Allah di dalam dunia. Keberadaan seperti ini didorong oleh kurangnya keyakinan bahwa kita ini telah ditebus oleh Allah, bahwa kita ini telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dalam bahasa saya, orang Kristen ini kadang-kadang tidak bangga menjadi anak-anak Allah. Mereka lebih bangga menjadi anak-anak manusia dalam predikat-predikat yang membanggakan itu. Mereka lebih bangga memiliki ini dan itu. Mereka lebih bangga mencapai prestasi ini dan itu. Tapi tidak banyak orang Kristen yang bangga menjadi anak-anak Allah. Apa artinya, saudara-saudara?
Ketika kita bangga menjadi anak-anak Allah, maka kita akan menghidupi kebanggaan itu dalam kehidupan yang paling benar dan paling baik. Tapi ketika kita tidak pernah bangga menjadi anak-anak Allah, maka kita akan mencemarkan kehidupan yang seharusnya kita banggakan itu. Oleh karena itu kita patut menyadari dan menghayati bahwa seharusnya kita ini bangga menjadi anak-anak Allah. Karena kita telah ditebus oleh Allah. Kita telah dipindahkan dari kekuasaan yang lama masuk ke dalam kekuasaan yang baru. Karena itu saudara-saudara, kita perlu menghayati secara mendalam dan benar tentang kenyataan dan konsekuensi diterima sebagai anak-anak Allah. Kita diberi keyakinan bahwa hidup di dalam Kristus adalah kesempatan dan kemungkinan yang besar bagi kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan untuk mewujudkan hal itu, untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Allah, untuk hidup dalam kebanggaan sebagai anak-anak Allah itulah, maka Roh Kudus itu dicurahkan menjadi daya pendorong bagi kehidupan saudara dan saya, menjadi semangat untuk kita terus-menerus berkarya. Sebab dalam karya Roh itu nama Tuhan dipermuliakan. Dan karena itu kita perlu menyadari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi semua orang Kristen itu harus sadar bahwa di dalam dirinya itu ada kuasa Roh yang bekerja. Supaya dalam kesadaran itu ada semacam gerakan-gerakan batin yang membuatnya mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau orang Kristen tidak menyadari di dalam dirinya ada Roh Kudus, maka ia juga akan tidak mengalami yang namanya gerakan-gerakan batin itu, sehingga ia dapat melakukan hal-hal yang tentunya tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika seseorang melihat ada orang lain yang patut dibantu atau patut ditolong dan ia mampu menolongnya, maka ketika ia melihat hatinya jatuh pada belas kasihan, maka itu berarti ada sebuah gerakan-gerakan batin yang luar biasa. Ketika orang melihat orang lain patut dibantu, ia tidak jatuh pada belas kasihan, tapi berfokus pada pemenuhan dirinya sendiri dalam segala hal, itu berarti bahwa dalam hati dan batinnya tidak ada gerakan-gerakan Roh Kudus. Saudara-saudara datang pada kebaktian pagi hari ini, saya percaya sungguh itu juga terjadi karena adanya gerakan-gerakan roh dalam batin. Sebab kalau gerakan roh itu tidak terjadi, maka kekuasaan bantal yang empuk itu lebih enak daripada bangun pagi-pagi menerjang jarak yang ada yang dekat tapi ada juga yang jauh untuk datang ke gereja. Itu terjadi karena ada gerakan-gerakan batin tertentu dalam kehidupan batin orang-orang yang menyadari bahwa di dalam dirinya ada kuasa roh itu. Maka saudara-saudara, dengan demikian karena roh itu telah dicurahkan bagi kita dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, maka kita perlu menyadari apa yang telah kita alami sebagai anak-anak Allah itu. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Begitu kata kitab Roma dalam bacaan kita tadi. Jadi Roh Kudus yang telah dicurahkan itu bekerja sedemikian rupa sehingga setiap orang yang berimankan Kristus diangkat menjadi anak-anak Allah. Roh itu mendorong kita sebagai anak untuk pada akhirnya mengkomunikasikan kehendak Bapa bagi dunia. Jadi Roh Kudus itu berkarya dalam diri anak-anak Allah untuk menolong kita menjelaskan maksud Allah yang seringkali tidak dimaksud, tidak dipahami atau tidak dimengerti oleh dunia. Dan itulah tanggung jawab kita. Ketika Tuhan mengaruniakan kita Roh Kudus sebagai anak-anak Allah, maka tanggung jawab dalam pencurahan roh itu harus kita lakukan. Maka wujud nyata dari tanggung jawab itu adalah kita menyampaikan maksud-maksud Allah yang baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya dunia yang tidak mengenal Allah itu mampu mengenal Allah, karena saudara dan saya mampu menerjemahkan karya-karya Allah itu secara baik dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Pekerjaan Roh Kudus itu memampukan kita untuk merasakan gerakan-gerakan batin tadi dan kemudian menerjemahkan apa yang Tuhan kehendaki. Maka apa maksudnya saudara? Ketika roh bekerja dan ketika bahasa roh itu dalam artian memampukan kita untuk menerjemahkan apa yang Tuhan kehendaki. Itu artinya bahwa dalam seluruh area kehidupan kita,
maka tanggung jawab kita adalah mengkomunikasikan maksud Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, dalam kehidupan pernikahan kita. Maka karya Roh Kudus itu memampukan kita untuk mengkomunikasikan, untuk menerjemahkan karya Allah dalam kehidupan pernikahan itu. Jadi kalau Allah menghendaki supaya pernikahan orang-orang Kristen itu adalah pernikahan yang utuh dan berjuang demi keutuhan, maka yang menyebabkan keluarga itu tidak utuh, itu tidak boleh diterjemahkan dalam arti bahwa Roh memampukan keluarga-keluarga Kristen untuk terus merekatkan kehidupan pernikahan itu dalam segala perjuangannya. Relasi-relasi antara orang tua dan anak, saudara bersaudara, menantu dan mertua, suami dan istri, itu dimampukan untuk terus-menerus diterjemahkan dalam kuasa dan karya Roh, bukan kehendak diri sendiri. Kalau Roh yang berbicara, maka kita akan berjuang demi keutuhan. Tapi kalau diri sendiri yang berbicara, orang kalau berbicara itu selalu bilang sudah tidak cocok. Padahal mereka mesti menyadari bahwa pada waktu mereka bersepakat untuk menikah juga mereka tidak cocok. Laki-laki dan perempuan itu sampai mati tidak akan pernah cocok. Oleh karena itu setiap orang yang hendak menikah harus menyadari bahwa mereka memang adalah dua manusia yang tidak pernah cocok. Secara seksual aja udah berbeda, tidak cocok. Ciri-ciri fisik tidak berbeda. Oleh karena itu dalam kesadaran bahwa mereka tidak pernah cocok itulah maka Roh menerjemahkan karya Allah untuk saling menolong, saling menopang, saling membangun dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan pekerjaan, maka tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah adalah menerjemahkan, mengkomunikasikan maksud Allah dalam kehidupan pekerjaan kita. Apa yang Tuhan mau supaya dalam pekerjaan itu kita hadir untuk memuliakan Allah. Kalau kita memahami karya Roh dalam bentuk seperti itu, maka tidak akan ada lagi orang-orang Kristen yang terjebak di dalam korupsi. Tidak ada lagi orang yang merampas hak hidup orang lain. Tidak ada lagi orang Kristen yang memotong jalan kehidupan orang lain. Maka saudara, saya mau mengatakan bagi saudara dan saya, makanlah, ambillah apa yang Allah tetapkan bagi saudara-saudara. Jangan pernah mengambil apa yang bukan menjadi milik kita untuk kita beri makan kehidupan kita dan keluarga kita. Sebab ketika kita mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, itu berarti kita mengambil punya orang lain. Dan itu berarti kita mencuri dalam keadaan yang kita tidak tahu ataupun kita tahu. Dan kalau itu yang kita lakukan, maka kita dan keluarga kita tidak akan pernah diberkati karena kita makan dari apa yang bukan punya kita. Dalam kehidupan pergaulan, maka karya Roh itu memampukan kita untuk menerjemahkan dan mengkomunikasikan maksud Allah dalam kehidupan pergaulan. Jadi kalau pergaulan dunia zaman sekarang membawa pada kebinasaan, maka Roh itu menerjemahkan bahwa kamu harus hidup di dalam kehidupan, bukan kebinasaan. Dan begitu juga dalam pelayanan kita selaku gereja Tuhan, Roh itu memampukan kita untuk menerjemahkan apa kehendak Tuhan dalam hidup pelayanan dan panggilan pelayanan kita bersama. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam peristiwa Pentakosta ini jugalah kita ada di dalam penghayatan pengucapan syukur tahunan yang tiap tahun kita lakukan. Maka kadang-kadang kita bertanya, apa pentingnya persembahan syukur tahunan ini? Maka di dalam karunia Roh itulah Roh akan menerjemahkan juga bagi saudara dan saya akan penghayatan dan pemaknaan syukur tahunan ini. Saudara bisa baca sejarah pengucapan syukur ini di dalam warta ataupun surat bulanan jemaat. Tapi kira-kira ketika dia muncul dari latar belakang orang-orang Yahudi, dia mau bilang bahwa orang-orang Israel atau Yahudi itu mereka bersyukur karena Tuhan telah memberikan mereka hasil panen yang baik. Tuhan telah memberikan mereka kesehatan untuk menggarap tanah-tanah lahan mereka. Tuhan telah memberikan hujan untuk menumbuhkan apa yang mereka upayakan. Oleh karena itu dalam setahun satu kali mereka datang membawa syukur mereka kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih untuk apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Dan karena itu mereka membawa berkas gandum terbaik, hasil panen terbaik yang mereka punya kepada Allah sebagai tanda syukur. Itu semua terjadi ketika mereka sadar
bahwa Roh Kudus juga berkarya di dalam mereka. Oleh karena itu saudara, ketika kita membawa pengucapan syukur tahunan kita pada hari ini, kita mau menghayati dalam karya Roh, bahwa apa yang kita bawa ini adalah sebuah tanda syukur kita kepada Tuhan. Sebuah persembahan yang khusus, persembahan syukur yang kita bawa ke dalam rumah Tuhan. Sebagai sebuah tanda syukur dan terima kasih. Tuhan sudah menjaga kita sepanjang 1 tahun yang kita lewati. Tuhan sudah menolong kita melewati berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan sudah kasih kita kesehatan. Tuhan sudah memberikan kita kemampuan untuk bekerja. Tuhan telah mencurahkan berkat-berkat-Nya dalam berbagai bentuk dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita mau bawa persembahan ini sebagai tanda syukur kita untuk apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak membawanya sebagai semacam sekedar sebagai sumbangan kepada Tuhan. Kita tidak membawanya tidak sebagai bentuk pajak kepada Tuhan, tapi kita membawanya sebagai pengungkapan syukur yang lahir dari kehidupan pribadi dan kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Kita mampu memberi, kita dilayakkan untuk memberi semata-mata karena karya Roh Kudus di dalam kita. Sebab siapakah kita yang mampu memberi kepada Tuhan? Itulah tanda syukur kita, bahwa dulu kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, tetapi kini Tuhan telah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, dan karena itu kita layak bersyukur untuk semua itu. Saudara-saudara, maka pada akhirnya kita menghayati bahwa dalam rangka pengucapan syukur tahunan ini, bahwa memberi itu memurnikan, memberi itu membebaskan, memberi itu menyempurnakan, dan memberi itu membahagiakan. Seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam kebanggaan sebagai anak-anak Allah. Amin.
Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bantulah kami ya Tuhan dalam karya Roh-Mu, supaya kami senantiasa menyadari bahwa Roh Kudus itu senantiasa hadir di dalam diri kami. Supaya dengan demikian ada gerakan-gerakan batin yang memunculkan tindakan-tindakan nyata yang memuliakan Tuhan. Supaya dengan demikian kami juga mampu membawa kehidupan bagi orang lain. Bantulah kami di dalam kuasa Roh-Mu, supaya kami bangga menjadi anak-anak Allah. Supaya di dalam kebanggaan itu kami melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sadar bahwa dunia ini membawa kami dalam banyak bentuk kepada hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi dalam kesadaran kami akan Roh-Mu di dalam diri kami, maka Roh itu juga yang kemudian akan mengarahkan kami untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah kami juga di dalam segala kerelaan membuka hati kami, supaya Roh itu bekerja dengan begitu luar biasa, hingga dalam kerelaan itulah hidup kami boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, dan kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kami datang dalam rasa syukur karena peristiwa Pentakosta yang boleh kami rayakan kembali pada hari ini. Maka biarlah lewat peristiwa ini kami juga diajarkan dan kami dimampukan untuk mengkomunikasikan maksud-maksud Tuhan dan karya-karya Tuhan secara baik dalam kehidupan bersama. Karena kami telah dikuasai oleh Roh dan disebut sebagai anak-anak Allah, maka biarlah karunia Roh itu memampukan kami untuk membicarakan apa yang Tuhan mau di tengah-tengah kehidupan bersama. Kami membicarakan, kami mengkomunikasikannya lewat tutur kata, pemikiran, tetapi juga lewat tindakan-tindakan kami, supaya apapun yang kami lakukan pada akhirnya mencerminkan bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam kami. Maka Tuhan, tolonglah kami semua sebagai umat-Mu, supaya kami juga menyadari akan karunia yang Tuhan karuniakan ini, supaya kemanapun kami pergi, dengan siapapun kami diperjumpakan, dalam waktu dan situasi seperti apapun, kami tetap ada untuk mengkomunikasikan karya-karya Allah itu dalam kehidupan kami bersama. Maka kami juga mengingat kehidupan pergumulan-pergumulan umat-Mu, mereka yang bergumul dalam sakit penyakit, mereka yang bergumul dalam proses pemulihan, mereka yang bergumul dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, dalam relasi pernikahan antar suami istri, mereka yang bergumul di dalam kehidupan pergaulan dan sosialita, mereka yang bergumul bahkan di dalam kehidupan pelayanan gerejawi. Tuhan Yesus, mampukanlah setiap mereka, supaya di tengah-tengah pergumulan yang ada mereka terus menyadari bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, dan karena itu Roh-Mu terus bekerja di dalam mereka, supaya pergumulan itu tidak menenggelamkan mereka, tapi semakin mereka bergumul, mereka semakin dekat dan berpegang teguh kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengingat kehidupan gereja Tuhan dalam berbagai pergumulan. Tuhan kiranya menolong gereja-Mu untuk tetap ada dan berdiri, menghayati panggilannya, mewartakan kasih dan keselamatan Tuhan bagi dunia. Secara khusus kami berdoa menyerahkan GKI Samanhudi dalam berbagai pergumulan dalam pelayanannya. Tuhan, tolonglah jemaat ini, Tuhan tolonglah gereja ini, karena gereja ini Tuhan yang punya. Ketika Tuhan mempercayakan tanggung jawab penata layanan dalam diri majelis jemaat, Tuhan juga mampukan mereka dalam hikmat-Mu untuk menghayati panggilan mereka sebagai majelis jemaat, supaya dengan demikian panggilan itu dihayati dan dihidupi
di dalam kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang mau dilakukan dengan jemaat ini, semua kami datang kepada Tuhan dan bertanya kepada yang empunya pekerjaan ini, apa yang harus kami lakukan untuk jemaat, untuk gereja yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga mengingat bangsa dan negara kami Bapak dalam segala pergumulan politik dan pemerintahan yang seringkali memunculkan berbagai macam persoalan dalam kehidupan bangsa dan negara. Karuniakanlah mereka roh-Mu dan arahkanlah mereka sesuai dengan roh Tuhan itu, supaya apa yang menjadi keputusan-keputusan yang dibuat semuanya terjadi semata-mata atas pimpinan roh saja. Jadikan kami sebagai warga bangsa yang telah dituntun oleh kuasa roh itu untuk memainkan peranan kami masing-masing sesuai dengan tanggung jawab dan kehendak yang telah Tuhan karuniakan bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di minggu yang baru. Kami mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan jadi nanti dengan kami dalam hari-hari ke depan, tapi kami yakin dan percaya apapun yang terjadi dengan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan senantiasa meneguhkan kami. Oleh karena itu, mampukan kami untuk terus berjalan dalam terang kasih-Mu, supaya hidup kami tetap layak bagi Tuhan. Kalau pada pagi ini kami juga akan memberikan persembahan syukur tahunan kami, berkatilah persembahan ini. Inilah tanda syukur dan terima kasih kami untuk apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami sadar apa yang kami beri tidak berarti jika dibandingkan dengan semua yang telah Tuhan lakukan bagi kami. Tapi ini adalah tanda dan syukur kami kepadamu. Dan ketika kami memberikannya di dalam kerelaan, maka Tuhan memberkati apa yang telah kami lakukan. Terimalah kami dalam doa dan permohonan ini Bapa. Sambutlah kami dalam kehendak-Mu. Dipermuliakanlah nama-Mu dalam hidup kami. Karena kami menyatakan doa dan syukur kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Haleluya, karena kasih-Nya tak terdiri. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Umat yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 12 sampai 14. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan didahului dengan kantong persembahan, dilanjutkan dengan penyerahan amplop pengucapan syukur tahunan ke depan altar, mulai dari baris depan, keluar melalui koridor tengah, dan kembali masuk melalui koridor samping. Dengan sukacita kita memuji Tuhan. Hai puji namanya, hai puji Puji namanya terang cahaya.
kasih-Nya tak terberi. Haleluya, Pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Hai puji, Hai puji namanya, tumbuh-tumbuhan dan puji namanya jenis bijian. hai puji namanya, Buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. haleluya, Pujilah Tuhan tak henti, haleluya. karena kasih-Nya tak terberi. Hai puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya, hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, Pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. haleluya, Pujilah Tuhan tak henti, haleluya. karena kasih-Nya tak terberi. Hai puji namanya, Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya, segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. haleluya, Pujilah Tuhan tak henti, haleluya. karena kasih-Nya tak terberi. Umat dipersilahkan berdiri. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh. Karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, Pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. haleluya, Pujilah Tuhan tak henti, haleluya. karena kasih-Nya tak terberi. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik,
sumber segala berkat yang menghadirkan Roh Kudus di hari Pentakosta ini sebagai penolong dan senantiasa menyertai kami. Saat ini ya Bapak, kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah persembahan kami yang daripada Tuhan juga asalnya, sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Ajarlah kami juga untuk mempersembahkan diri kami, hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Roh Kudus kami rindu untuk pengisian kasih dan kuasa-Mu. Biarlah di hati kami Roh Kudus bekerja. Di hari Pentakosta pertama, Roh Kudus turunlah penuh. Bersama-sama kita nyanyikan. Di hari Pentakosta pertama, Roh Kudus turunlah penuh. Kesaksiannya menangkan jiwa, bahkan dilahirkan baru. Ya orang Kristen dahulu kala, kabarkan Injil tak gentar. Meski mereka telah dianiaya, maju terus sambil bergema. Mari Roh Kudus, kami rindu, kan pengisian kasih dan kuasa-Mu. Di hati kami Kau bekerja. Mari Roh Kudus, bangkitkanlah gereja. Di masa menduduki dunia, kebenaran ditegakkannya. Oleh Roh Kudus hiduplah gereja, api pembaru terus nyala. Lalu datang masa kebangunan, umat beriman berdoa. Oh sekali lagi kami perlukan api Roh Kudus dan surga. Mari Roh Kudus, Mari Roh Kudus, kami rindu. kami rindu, kan pengisian kasih dan kuasa-Mu di hati kami, di hati kami, Kau bekerja. Mari Roh Kudus, bangkitkanlah Mari Roh Kudus, Mari Roh Kudus, kami rindu, kan pengisian kasih dan kuasa-Mu. Di hati kami Kau bekerja. Mari Roh Kudus, bangkitkanlah gereja, bangkitkanlah, bangkitkanlah gereja, bangkitkanlah, bangkitkanlah gereja. Firman kebenaran Tuhan telah kita dengar. Dalam kebanggaan sebagai anak-anak Allah, kita mau kembali dalam hidup kita masing-masing, menerjemahkan karya-karya Allah dalam kehidupan kita supaya hidup kita memuliakan Allah. Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.